Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabatku Latifah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Galih Prastowo. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu dalam acara bincang asik RSUP Latifah Kulon Progo. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, karena tema pada siang hari ini adalah daftar mudah dengan mobile JKN. Pada kesempatan siang hari ini tentunya saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh narasumber saya yang kece sekali. Kece banget yang dong. paling dengan beliau Ibu Suri Rama Karesa MM. Apa kabar Bu Rama? Alhamdulillah sehat Pak Gali. Gimana? Gali sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat banget ini hari ini. Semakin sehat lagi karena hari ini saya jadi narasumber lagi. Mantap, mantap. Baik, terima kasih Bu Rama atas ininya. Bisa mungkin dari sahabat Latifah sudah banyak yang mengetahui Bu Rama itu siapa, tapi mungkin ada beberapa yang baru masuk, mungkin bisa perkenalan dulu, monggo Bu Rama. Oke, kita perkenalan lagi ya. Iya. Pokoknya kalau kalian mau ketemu Rama ya carinya di RSUP Latifah Kulon Progo. Nah, siapa sih Rama ya? Jadi kebetulan saya di sini dipercayai sebagai manajer keuangan dan aset, yang kebetulan hari ini saya diberikan suatu kesempatan. Itu merupakan keluaran dari BPJS Kesehatan ya Bu Rama ya? Betul, Jadi betul merupakan itu aplikasi yang sangat baik, bisa di-download lewat Play Store maupun App Store ya Bu Rama ya? Betul sekali. Jadi nanti apa manfaat untuk mobile JKN, bagaimana caranya kita daftar, mungkin nanti akan langsung dikupas tuntas langsung sama narasumber kami dengan Bu Rama gitu. Dan sebelum masuk ke materi, saya juga mau menyampaikan bahwa seperti biasanya kita juga membuka untuk kolom pertanyaan. Jadi nanti barang dari sahabat Latifah yang mau bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan pada kolom pertanyaan di bawah. Nanti kita ada dong. Ada. Banyak nggak nih? Jadi Kayaknya nanti Rama jadi penonton aja ya, biar dapat hadiah. jangan dong. Jangan dong, Iya, iya. gitu ya. Jadi nanti ada 2 voucher untuk e-wallet untuk 2 penanya terbaik. Jadi nanti bagi sahabat Latifah yang mau bertanya, silahkan disiapkan pertanyaan terbaik kalian. Jadi nanti di akhir akan kita hubungi lewat DM mungkin ya bernama ya, untuk Bisa. 2 penanya terbaik. Mungkin langsung Bisa apa aja itu Pak? Shopee Pay bisa? bisa, mungkin GoPay bisa? Iya. Dana bisa ya? Iya. Oke. Mungkin langsung saja dengan Bu Rama, dengan materinya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, jadi gini sebelumnya Pak Gali, kita santai aja. Jadi kalau misalnya sahabat Latifah mau langsung bertanya ya apapun gitu, terutama seputar layanan BPJS ya, dan fokusnya hari ini mobile JKN, monggo bisa dipersilakan meninggalkan pertanyaan di kolom komentarnya ya di live IG-nya. Dan sebelumnya terima kasih yang udah join gitu ya. Nah, hari ini kita itu mau membahas salah satu sarana rumah sakit ya, fasilitas rumah sakit ya untuk pasien BPJS Kesehatan. Mungkin di beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan bahwa kita ada beberapa macam metode pendaftaran Pak Gali. Metode pendaftaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo. Nah, salah satunya itu adalah metode online yang saat ini kalau untuk pasien selain bisa melalui WA rumah sakit, ternyata bagi peserta BPJS Kesehatan ada aplikasi khusus yang sudah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan yang itu digunakan untuk mendaftar ke layanan Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo. Nah, tapi nggak cuma di situ saja gitu manfaatnya, ternyata banyak sekali Pak Gali. Iya, banyak sekali ya. Yang pertama di situ kita bisa melihat gitu ya, apakah kepesertaan kita itu masih aktif atau tidak gitu. Kemudian berapa sih iuran atau tunggakan yang bisa kita lihat di situ dan nantinya kita bayarkan pada saat di periode bulan pembayarannya seperti itu. Kemudian di situ juga memfasilitasi kalau misalnya teman-teman semua ada pendaftaran anggota baru, itu bisa sekali mendaftarkan langsung tanpa harus ribet ke kantor BPJS. Jadi kita nggak usah ribet datang ke BPJS langsung. Iya, ya? betul. Cuma dalam satu genggaman Betul, bisa mengakses semuanya. Jadi bisa menambahkan peserta baru, terutama untuk pasien-pasien yang
misal nih persalinan kan pasti ada baby baru nih gitu di anggota keluarga baru. Selain nantinya bisa didaftarkan melalui rumah sakit, biasanya nanti kita kalau pasien bayi baru lahir yang menggunakan BPJS itu kita daftarkan juga Pak ke BPJS. Tapi pada saat itu biasanya kan orang tua kan belum tahu nih nama bayinya gitu kan. Nah, belum tahu nama bayinya terus gimana gitu ya. Nanti sudah didaftarkan BPJS, nomor pesertanya sudah ada. Nah, bunda dan ayahnya bisa secara langsung mendaftarkan atau mengubah profil pesertanya atau profil si bayi itu tadi. Jadi misal namanya Gali Prastowo, ternyata bisa diubah di situ Pak. Jadi langsung bisa ya lewat betul. Terus manfaat lainnya adalah kita bisa melihat berbagai informasi mengenai edukasi kesehatan. Dan yang paling penting adalah untuk sahabat Queen Latifah yang mau mendaftar ke rumah sakit ini, sangat kami sarankan bagi peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan layanan lebih cepat atau mendapatkan nomor antrian lebih cepat ya, itu bisa mendaftar melalui Mobile JKN Pak. Iya, betul sekali. Nah, mungkin di beberapa video tayangan di belakang kita ini ya, di belakang kita ini terkait Mobile JKN itu bisa kita akses juga ya di berbagai video, nanti kita cantumkan juga di YouTube kita paling ya Pak, untuk tutorialnya supaya mudah ya, betul sekali, lebih mudah di akses untuk semua masyarakat. Itu Pak Gali. Itu kalau misalkan Mobile JKN itu jadi fiturnya udah lengkap banget ya. Banget jadi, lengkap. Istilahnya fiturnya kita buat yang friendly juga biar masyarakat itu mudah untuk masuk ke aplikasinya. Kalau untuk daftarnya itu cara kita dapat aplikasinya itu gimana? Caranya? Cara daftar ya. Iya, cara daftarnya. Sebelum mendaftar pastikan aplikasinya sudah tersedia di handphone masing-masing. Aplikasinya bisa di-download ya. Bisa di-download pakai App Store atau Play Store ya. Bisa. App Store atau Play Store. Jadi sebelum itu yang pertama adalah niat. Niat dulu ya. Penting sekali kita meniatkan diri untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan, begitu ya Pak. Nanti setelah itu kita masuk, kalau pakai Android bisa ke Play Store, kalau pakai iOS bisa ke App Store gitu ya. Nanti di-download, cari aja Mobile JKN, terus kalian download, kalian install di device-nya masing-masing, di handphonenya masing-masing. Nah, nanti masuk ke menu tampilan Mobile JKN-nya seperti itu. Nah, nanti menu tampilan awalnya itu sudah langsung muncul beranda Pak. Sudah langsung muncul beranda. Nanti di sisi sebelah kiri pojok itu mungkin saya sambil lihatkan kali ya. Iya, biar lebih jelas. Lebih jelas. Lebih jelas nanti proses masuknya itu gimana. Biar lebih jelas ya. Nah, nanti tampilan awalnya itu seperti ini. Seperti ini. Dilihat, barangkali kelihatan nggak dari teman-teman sekalian? Kelihatan ya, gitu. Nah, ini tampilan awal Pak Gali. Tampilan awal ketika teman-teman telah mendownload Mobile JKN. Nah, dia langsung bisa melihat banyak fitur di sini gitu. Cuman apakah kita sudah bisa melakukan pendaftaran layanan? Belum, kalau kita belum masuk atau daftar di akunnya kita. Nanti di sisi pojok sini itu ada keterangan masuk atau daftar. Nah, kalau kalian sebelumnya sudah punya akun, jadi bisa langsung login. Tapi kalau misalnya belum punya, itu harus ke menu daftar dulu. Nah, nanti apa yang perlu disiapkan apa kalau untuk daftar itu? Ya, pertama ya kalau mau minum dulu ya, makan dulu biar nanti pas daftarnya fokus, nggak salah masukin. Penting juga. Iya, penting juga gitu kan. Nah, nanti yang perlu disiapkan adalah nomor KTP-nya. Nah, betul, nomor KTP, tanggal lahir, kemudian nanti nomor HP, dan pastikan nomor HP-nya Pak Gali itu adalah nomor HP yang belum terpakai di Mobile JKN. Betul sekali, belum terdaftar di Mobile JKN dan dia tersedia pulsa. Karena apa? Karena nanti dilakukan proses verifikasi yang itu kode OTP-nya itu akan dikirimkan melalui SMS dan itu berbayar pulsa. Ya, pulsa
standar lah, standar. Reguler ya? Iya. Saya lagi ada bingung ya caranya. Jadi standar, betul, standar pulsa paling yang 300 sampai 400 rupiah. Ya minimal disiapkan 1.000 rupiah lah untuk jaga-jaga begitu. Nggak mahal kan ya Pak Gali? Nggak mahal sama sekali. Bayar parkir di mall aja lebih mahal ya Pak ya daripada daftar mobile JKN gitu. Nah nanti sudah masuk itu ya, proses daftar, selesai, diinput semua. Sudah, nanti akan tampil dengan menu yang sama seperti ini tadi. Cuma tapi posisinya udah terdaftar ya. Betul sekali. Dan Tinggal sudah nanti, bisa mengakses semua menu, semua fitur. Karena pada saat tampilan awal itu nanti ada beberapa fitur yang di lock, ditanda silang, dalam artian karena belum login, jadi dia belum bisa diakses. Seperti itu Pak. Betul sekali. Baik, luar biasa gitu. Mungkin dari sahabatku Latifah ada pertanyaan masuk. Wah, ini dari Aris kita ya, ada pertanyaan masuk untuk cek tagihan BPJS Mobile JKN bisa ya? Jadi bisa banget. Jadi nanti di menu-menu di sini itu ada rencana pembayaran bertahap, kemudian nanti melihat berbagai informasi ya. Di antaranya di sini ada juga untuk pembayaran ya, rencana pembayaran bertahap ini. Nah, nanti berapa sih jumlah iurnya ya? Iurnya nanti akan disesuaikan dengan kelasnya masing-masing, betul, pas peserta masing-masing begitu. Di sini juga bisa melihat riwayat dari pembayaran pasien seperti itu. Jadi oh iya kita bulan Januari itu udah bayar atau belum sih gitu, nanti bisa terlihat di sini. Jadi memang satu paket lengkap ya. Satu paket lengkap, komplit. Satu aplikasi ini bisa digunakan untuk satu keluarga Pak. Oh, iya. Kalau satu kakaknya udah kedaftar semua. Iya, kedaftar semua ya. Jadi kalau ada 10 orang dalam satu kakak itu akan muncul semua di sini. Semuanya. Jadi nggak perlu kakek saya buat daftar mobile JKN, ibu saya mobile JKN juga. Tapi dengan satu genggaman ini bisa mengakses. Iya, jadi memang dalam satu aplikasi JKN itu bisa untuk mengakses untuk satu kakak ya. Betul, satu kakak yang sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Oke. Baik, dari Bu Dewa tadi sudah Sangat terjawab terjawab dengan baik ya. Terus Pak Gali, Iya. saya mau kasih tahu bahwa rumah sakit kita itu bisa loh dicari di mobile JKN. Iya. Iya kan? Nggak percaya kan? Nggak percaya kan? Iya, iya. Bisa banget. Teman-teman bisa cari di mobile JKN ini ya. Pada saat kalian mau melakukan pendaftaran ya, di sini ada menu pendaftaran pelayanan antrean ya, yang tadi sempat saya bilang di awal bahwa di rumah sakit kita itu kalian bisa mendaftar lebih cepat ya tanpa harus mengantri dulu lebih lama ke pendaftaran, karena kalau misalnya Kak Anisi kan kita harus menginput data ulang Pak. Iya. Nah di sini kalian cuma tinggal mendaftar melalui mobile JKN, jadi kalian kesini nanti hanya menuju pendaftaran itu untuk pencetakan SEP gitu, karena data sudah masuk ke sistem kita. Iya, jadi nggak perlu lagi input nama dan lain-lain seperti itu, jadi udah otomatis gitu. Nah ada di menu pendaftaran ini Pak Gali gitu. Nah nanti bisa dilihat kalian vaskesnya vaskes mana, kemudian nanti bisa pilih peserta dan dipastikan kalian sudah memiliki rujukan dari vaskes tingkat pertama untuk mengakses pendaftarannya melalui rumah sakit kita gitu. Jadi nanti muncul di sini, oh nomor rujukan rumah sakit Latifah begitu Pak. Jadi memang aplikasinya sudah bagus banget. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Nidia Kusuma. Izin bertanya, kalau seperti orang tua yang masih gaptek akan teknologi gimana ya? Solusinya Iya. ya memang sih kalau untuk teknologi memang kita tergantung usernya, tapi jangan khawatir ya, rumah sakit kita itu Pak Gali tahu kan kita menyediakan apa untuk edukasi pasien ya kan? Iya. Kita menyediakan pojok mobile JKN ya kan, di rumah sakit kita ada pojok mobile JKN yang kalau tadi misalnya ibu bapaknya belum bisa mengetahui cara penggunaan dan lain-lain, di luar sesi live ini bisa konsultasi langsung gitu ke tim kita di rumah sakit ya, baik bisa melalui WA maupun langsung datang ke rumah sakit. Nanti akan ada duta mobile JKN kita yang akan menjelaskan sangat lebih detail dari saya
langsung disikat habis pokoknya Pak Gali. Itu nanti dijelaskan banyak detailnya seperti itu. Atau misalnya susah mobile gitu kan, belum langsung mau ke rumah sakit, bisa bertanya melalui WhatsApp. Nanti akan dijelaskan sangat rinci ya, sangat detail dari petugas kita. Baik, jadi nggak usah khawatir bagi yang gaptek tadi. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Udah, bisa langsung lah. Ini ada pertanyaan dari Ed Sari ya, Ibu Sari. Jika akses layanan melalui mobil JKN berbayar, harus berlangganan nggak ya? Jika akses layanan melalui mobil JKN berbayar atau harus berlangganan nggak gitu? Yeah. Jadi berbayar atau ada berlangganannya nggak? Gitu? Iya. Free banget. Iya, kita hanya bermodalkan kuota saja. Kalau kuota pasti semua udah punya ya. Sama SMS OTP tadi di awal Pak. Gitu. Kalau untuk lainnya, misal mau pakainya 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 12 tahun ya nggak apa-apa. Saat ini free. Jadi tidak ada harus kudu top up dulu buat berlangganan. Misal 12 bulan 30.000 kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Semua free. Jadi memang luar biasa sekali. Iya, makanya Pak, sayang banget coba. Tunggu apa lagi ya? Kapan lagi coba ya daftar ke Queen Latifah gitu ya. Udah nggak perlu capek-capek nanti ngantri lama, mungkin ya nanti sebenarnya kita nggak lama juga sih antrian kita, tapi untuk mempersingkat gitu ya, untuk mempersingkat dan memastikan kalian aman. Jadi kayak kita tuh kalau mau naik pesawat tuh Pak ya, kalau mau naik pesawat kita kan kudu cetak tiket dulu, terus check in dulu ya. Nah itu untuk membebaskan kekhawatiran takutnya kita nanti nggak kebagian nomor antrian atau apa, padahal sebenarnya tetap akan dilayani. Iya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari @ta.nia897. Kak, simbah saya kan sudah tua dan tidak punya HP Android. Iya. Itu gimana? Bicara soal simbah nih ya. Simbah saya sudah tua. Iya. Harus dijelaskan tuanya. Padahal memang kalau simbah itu relatif ya tua ya. Iya. Oke. Tapi Dia nggak punya HP, gimana itu? mau dibeliin nggak sama cucunya? Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya itu ya. Iya. Tapi jangan khawatir ya, maksudnya kita sebagai cucu yang baik ya, sebagai anak yang baik ya, kita bisa membantu yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kakek atau neneknya itu masih satu kakak, itu bisa mengakses dengan satu mobile JKN yang bisa diakses oleh mungkin mau di HP cucunya, mau di HP anaknya, bisa banget Pak. Jadi nggak usah takut keterbatasan, ya bisa dilayani semua. Jadi nggak usah khawatir karena memang kalau misalkan sudah satu kakak itu memang bisa nanti diakses siapa aja, cucunya, anaknya yang masih satu kakak, jadi nggak usah khawatir. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi nggak perlu khawatir, takut nenek saya nggak bisa daftar di Queen Latifah nih gitu gara-gara nggak ada mobile JKN. Oh enggak gitu, jadi bisa dibantu dari cucunya, karena di mobile JKN itu kita bisa milih peserta mana sih yang mau periksa, seperti itu. Gini Bu, saya juga mau tanya nih, kalau misalkan kita masuk ke BPJS ya, jadi kan keadaannya udah urgent ya, urgent, kita masuk ke RS tapi ternyata BPJS-nya itu non aktif, padahal kita harus kalau mau bayar tunai kita nggak ada uang, itu solusinya gimana ya? Nah, kalau ketentuan BPJS sendiri, kalau memang yang berlaku kan memang semua peserta yang mau menggunakan pelayanan kesehatan dengan BPJS, ya pasti kuncinya adalah di keaktifan pesertanya dulu Pak. Jadi harus dipastikan dulu ya. Betul, jadi harus dipastikan nomor kartu pesertanya aktif. Kalaupun pada saat proses kok ternyata tidak aktif, ya berarti harus diuruskan terlebih dahulu untuk aktivasinya, dan untuk aktivasinya ini kita mengikuti prosedur dari BPJS seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak berani bayar umum pun di rumah sakit kita, kalau punya asuransi lain bisa pakai asuransi lain. Betul, iya. Gitu. Jadi sangat simpel, sangat sederhana, yang harapannya nanti bisa membantu ya, mengurai juga antrian karena teman-teman sudah bisa mendaftar langsung
gitu ya, sudah mendapatkan nomor antrian secara real time gitu ya ke poli-poli yang sahabat Queen Latifah tuju. Ada pertanyaan lagi? Nah, lalu jangan lupa, ada yang jangan lupa ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan pendaftaran di Mobile JKN ya, sudah memilih rumah sakit Queen Latifah di misal di tanggal 10 di jam 11, jangan lupa 1 jam sebelum ke rumah sakit, dalam rumah sakit pastikan lakukan check in dulu. Check in dulu. Betul. 1 jam sebelum ya. Iya, 1 jam sebelum atau 2 jam sebelum, terus dengan durasi, dengan jarak 1 kilo dari lokasi rumah sakit seperti itu. Karena dia nanti akan langsung terhubung. Jadi misal udah di jalan, oh misal udah sampai itu perempatan Sentul tuh, kayak gitu. Karena biasanya kalau tadi kan ada ketentuan 1 kilo sebelum rumah sakit. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan enggak, nanti terjadi nanti salah gagal masuk check-in ya? aja, Salah nanti masuk ya? gagal check-in atau mungkin mendekati rumah sakit, misal sudah sampai di mana gitu, kurang lebih 500 apa berapa meter dari rumah sakit, langsung check-in aja nggak apa-apa. Gitu. Memang ada ketentuan ya, tapi memang Tapi sangat mudah untuk dilakukan seperti itu. Ya, senang sekali, kayaknya ini banyak sekali sih ya yang menyaksikan perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak Galih, ya semoga bermanfaat. Amin. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, nah selain itu nanti Mobile JKN ini intinya bisa digunakan untuk banyak hal, termasuk mengecek jadwal operasi, Pak. Jadwal operasi. Jadi rumah sakit kita ini sangat bisa sekali diakses dengan mudah di Mobile JKN. Kalian mau ngelihat, misal nih kalian mau rawat inap atau apa ya, saat ini mau mengecek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit kita itu yang kosong berapa sih? Oh, mulai dari per kelasnya, Pak. Di VIP, kelas 1, Bisa, kelas 2, ya? kelas 3, bisa banget dicek. Oh, ternyata Queen Latifah VIP-nya masih 01 nih. Oke lah, saya ada rencana persalinan misal seperti itu, langsung di booking gitu ya. Atau misalnya mau melihat jadwal operasi gitu, misal kalian sudah terjadwal nih operasi gitu di tanggal 10 misal kayak gitu, nah, kalian bisa melihat secara real time jadwal operasi kalian di Mobile JKN seperti itu, Pak Gali. Kalau misalkan nih kita daftarnya lewat Mobile JKN, itu untuk kartunya gimana? Kartunya Iya. sekarang sudah zamannya elektronik, jadi kartunya pun sah bila diakses melalui elektronik. Jadi di Mobile JKN itu juga ada menu tampilan kartu peserta. Semisal kalian memang memerlukan ya, memerlukan itu kalian bisa melihat ada di sisi kiri bawah ya. Di sini ada tampilan kartu peserta yang kalian bisa lihat sendiri. Jadi nanti munculnya seperti ini. Nih, ini kan langsung muncul. Iya. Jadi kita cuman setor itu aja iya, udah cukup ya, nggak usah pakai nggak perlu fisiknya ya. Nggak perlu sampai fotokopi dulu sampai berlembar-lembar. Jadi gitu memang ya. sekarang luar biasa nih Betul praktisnya. sekali. Iya. Sambil mengingatkan juga ya, mungkin untuk praktisnya di teman-teman untuk di kepersyaratan Mobile JKN BPJS Kesehatan. Iya, kalian ke rumah sakit itu cukup membawa KTP saja atau kartu peserta BPJS Kesehatan untuk mendaftar begitu. Salah satu karena memang NIK sudah link ya sama BPJS. Betul, kecuali kalau bawa kartunya. Kecuali kalau misalnya bayi baru lahir itu kan belum ada kakak, jadi bisa menggunakan identitas orang tua. Gitu. Nah, sudah mau 30 menit nih ya Pak Galih ya, gimana hari ini? Lancar semua? Luar biasa sekali ini materinya. Jadi kita semakin tahu nih caranya, cara mudah menggunakan Mobile JKN ya. Karena memang fitur-fiturnya juga friendly tadi ya, jadi mudah dipahami. Jadi kalau kita orang awam nih sekali masuk itu udah ini tahu ini buat apa. Betul. Dan warnanya yang saya suka itu Pak Galih cukup eye catching, ya kan? Mantap. Cukup eye catching warnanya. Jadi kita juga tertarik lah. Anggap aja kayak kita melihat Shopee gitu ya. Kayak kita melihat Shopee, jadi sama aja nanti rumah sakit juga bisa dilihat dari situ. Nah, istimewanya lagi
bisa melihat semua layanan yang ada di rumah sakit kita. Mau dokter apa aja pun bisa dilihat di situ. Kalau misalnya kalian mau melihat gitu ya daftar rumah sakit gitu, langsung dicek di menu info lokasi Vaskes gitu ya, nanti bisa dipilih rumah sakit seperti itu. Pak Gali nanti akan muncul Kulon Progo. Nah, kemudian bisa melihat juga berbagai macam layanan. Misal kita di Kulon Progo ini yang punya spesialis obgyn di mana sih? Oh ternyata di Kulon Progo nih ada 2 dokter gitu ya. Terus misalnya aku mau melihat konservasi gigi ada nggak sih di Kulon Progo gitu ya? Yang kelihatannya tuh kayak jarang gitu loh, kayak jarang ya. Jadi gigi dengan konservasi gigi itu kan berbeda Pak Gali ya. Maksudnya satu rumpun tapi ini lebih spesialistik banget gitu kan ya. Nah, itu kalian bisa cek di mobil CKN, oh ternyata Kulon kita punya konservasi gigi gitu ya. Dan kita saat ini sedang berproses untuk layanan-layanan baru kita seperti poliklinik paru, kemudian tambahan lagi penyakit dalam ya, dokter Dandi, kemudian kedokteran jiwa, konservasi gigi yang ini kita sedang proses untuk bisa dilayani dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Dan insya Allah ditunggu ya sebentar lagi. Yang pada nggak sabar yang kemarin sempat nanyain, banyak yang nanya ya. Iya, makanya gimana kalau berdasarkan hasil surveinya Pak Gali, antusiasmenya gimana? Banyak yang nanya terkait dengan poli-poli yang itu. Jadi mungkin dengan ini kabar baik ya. Kabar baik banget. Kabar baik. Bukan kabar burung lagi. Ini udah kabar baik ya, kabar baik. Oke, gitu Pak Gali. Kalau sudah ada pertanyaan lagi, mungkin untuk bincang kesempatan siang hari ini akan kita tutup ya. Iya, boleh. Nanti kalau misal perlu informasi tambahan bisa itu tadi WA kita di mana nomornya Pak? Iya, baik. Nanti langsung di WA aja di bagian pendaftaran 081 1 38 90 679 seperti itu. Mudah dihafal ya Pak. 11 38 90 0679. Atau di IG kita? Iya, nanti langsung DM aja di @rsukulativa.kp. Itu langsung DM nanti bisa langsung. Bisa juga ya. Nanti untuk di WA 081 138 900 679. Siap Pak Gali. Jadi perlu sahabat Kulnativa ketahui bahwa mobil JKN ini adalah inovasi yang sangat luar biasa dari BPJS Kesehatan. Tampilannya yang sangat friendly, jadi mudah dipahami, sangat praktis dan efisien, dan bisa download lewat App Store maupun Play Store. Jadi kalian tidak perlu datang langsung ke BPJS Kesehatan ya, cukup satu genggaman kalian sudah bisa mengakses semuanya. Bisa daftar sampai bisa booking pemeriksaan. Siap. Baik. Oh iya, tadi untuk dua penanya terbaik ya, nanti akan kita kabari nanti lewat DM kalian masing-masing. Nanti ditunggu aja nanti dua penanya terbaik. Mungkin cukup sekian untuk bincang asik pada kesempatan siang hari ini. Kita bertemu lagi untuk bincang asik di sesi berikutnya. Saya Gale dan narasumber saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.